Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Syahrul Saris di channel Syahrul. Jadi kali ini gue ke bagian nyobain CBR 2,5. Ini jam berapa sekarang? Jam setengah 10. Gue mau berangkat kerja, jadi gue nyobain CBR 2,5 ini sambil gue bahas tipis-tipis. Oke, langsung aja kita gas ya. Oke, kita udah di motornya, langsung aja kita gas. Oke teman-teman, kita hari ini kebagian buat nyobain CBR 250 RR tahun 2017 yang non ABS ya ini. Dan buat pertama kali gue yang nyobain posisi riding ini motor ini sangat oke ya dibanding yang pernah gua pakai itu Ninja 2,5 dan juga R25. Untuk posisi riding ini emang paling sport. Tapi ya gitu ya, semakin sport semakin begel lah. Hai. Ya namanya juga motor sport ya, DNA-nya udah pasti pegel. Jadi ini 2,5 yang menurut gua pegel, paling pegel dibanding pesaingnya R25 sama Ninja 250. Untuk posisi riding ya cukup oke lah, ini cukup ya seperti racing gitulah. Tapi untuk performa sih karena 2,5 ya sama-sama aja sih ya, nggak ada bedanya. Tapi gue baru belum nyoba tarik-tarikan, gue baru nyoba jalan santai ya. Ini gue sekalian berangkat kerja, gue mau nyoba jalan-jalan santai dulu aja karena pengen nikmatin nih motor dulu, pengen nyobain experience dari motor ini dulu, dan pengen tahu dulu karakteristik ini motor gimana gitu. Untuk berat ini menurut gua paling enteng ya, 2,5 paling enteng sih menurut gua ini ya. Tapi gua nggak tahu sih di atas kertas tuh entengan mana. Tapi secara pengalaman ya, bukan pengalaman sih, secara gua pakainya langsung gitu, menurut gua ini enak aja sih, nggak terlalu berat gitu, kayak bawa 150 gitu handlingnya. Nih belok-beloknya gitu, ini benar-benar kayak CBR 150 atau 150 lainnya R15 gitu. Ini sama banget, enteng, kayak nggak bawa 2,5 aja gitu. Dibanding Ninja 250 yang berat ya minta ampun. Gue pernah jatuh bego tuh pakai Ninja 250 tuh, banguninnya susah banget karena emang berat banget sih. Dan ini menurut gue kayak enteng aja sih, nggak terlalu berat gitu. Jadi ya cukup oke lah menurut gua buat kalian kalau mau beli CBR 250 RR buat harian, menurut gua cukup affordable lah. Dan untuk konsumsi bahan bakar gua belum nyobain ya. Untuk konsumsi bahan bakar gua belum nyobain sama sekali karena ini gua langsung ada barnya di 3 batang. Dan untuk gua udah baca-baca sedikit, gua baca-baca tentang bahan bakar 250 itu ya cukup irit itu dia emang di Honda CBR 250 RR ini sih. Karena untuk bahan bakar bisa sampai 20 per liternya, 20 per liter. Maksudnya 20 liter per kilometernya gitu. Lah, salah. Kebanyakan dong kalau kayak gitu. Maksudnya 20 km per liternya, ya itu yang paling bagusnya. Jadi ya cukup oke, mungkin buat harian kayaknya irit banget gak sih? Ya 20 km per liter itu ya kayak lu pakai motor metik pada umumnya aja sih. Mungkin jauhnya nggak jauh beda ya. Tapi untuk bahan bakar sumpah ini emang irit banget, gue udah baca-baca juga. Tapi untuk pengalaman sendiri gue belum cobain ya, karena gue belum isi bensin. Dan ini ada 3 bar, gue jaraknya itu ke tempat kerja, ke kantor gue itu sekitar 20 atau sampai 25 km deh kayaknya deh.
Tapi tadi gua ngerekamnya nggak dari rumah ya, jadi ya mungkin sekitar 15 kilometer lah. Tapi cukup oke sih menurut gua sih. Di 12 kilometer ini kita pengen coba ini bensinnya bakal berkurang atau kagak. Gue juga nggak tahu ini bensin berapa liter ya, karena ada 3 bar ya, kalian bisa lihat sendiri. Oh ya, untuk di CBR 250 RR ini kan ada 3 reading mode ya. Ada yang ini kalian bisa lihat, ada yang Sport Plus, Comfort, dan juga Sport. Karena gua pengen nyobain performa standarnya dari ini motor, jadi gue pakai mode Sport ya. Kalau mode yang comfort itu sih katanya itu buat mode irit aja sih, irit bahan bakar, terus juga buat santai-santai. Tapi karena gua nggak pengen santai-santai juga, jadi gua pakai mode sportnya juga. Ya nggak pengen ngebut-ngebut juga sih, makanya gua pakai mode sport bukan sport plus. Tapi untuk tarikannya oke sih menurut gua sih, sama kayak 2,5 lainnya, walaupun emang di CBR 250 RR ini udah pakai fitur throttle by wire ya, kalau nggak salah tuh TBW. Itu emang kayak gas spontan sih kalau di mode Sport Plus tuh. Tadi gue udah coba, kayak lu baru ngegas dikit tuh udah kebanyak gitu RPM-nya. Jadi ya menurut gua itu salah satu fitur yang oke sih di CBR 250 RR ini, dan kayaknya nggak ada ya di pesaingnya ya, di Ninja atau di R25 itu nggak ada fitur itu ya. Dan untuk quick shifter itu kan cuma ada di versi yang QS-nya ya. Sedangkan motor ini adalah yang tipe standar dan non ABS di tahun 2017 gitu. Di 2017 juga ada sih yang quick shifter, tapi ya gua nggak kebagian. Gua nggak tahu deh ada yang tipe quick shifter atau enggak, tapi setahu gua di 2017 itu ada yang tipe ABS, sedangkan yang gua pakai ini bukan tipe ABS atau non ABS. Jadi untuk tarikan sama aja sih menurut gua, 2,5 lainnya juga sama kayak gini, tapi ini lebih oke gitu, lebih kayak ngejambak gitu. Ya karakteristik 250 ya gitu sih. Di RPM pelannya ya cukup kayak heng gitu aja sih. Ya walaupun ada sedikit untuk minusnya di CBR 250 RR ini apa ya, gue belum nyobain sih. Kata orang-orang sih panas ya, tapi gue belum nyobain sama sekali panas, karena emang gue baru deket juga, dan cuacanya juga mendukung banget karena semalam habis hujan. Ini becek-becek juga habis hujan, jadi untuk suara untuk bentar. Dan untuk minusnya sendiri ya, untuk panasnya sendiri belum gua temuin sih. Katanya di bagian paha-paha gitu, bagian sini di bagian paha itu katanya panas kalau dipakai sering macet gitu. Tapi ya gue belum nyobain macet dan belum nyobain panasnya juga, jadi belum tahu juga sih gua itu benar atau enggaknya. Dan untuk minus lainnya mungkin ya, karena ini motor non ABS ya, itu sih jadi minusnya sih. Jadi buat kalian yang suka ngebut-ngebut ya agak bahaya juga sih kalau non ABS ya. Tapi untuk penggunaan harian ini udah cukup oke, karena nggak terlalu. Nah ini gue mau coba ngegas dan dapet ya oke lah. Ini di mode sport kita digas-gas tipis-tipis bisa mencapai performa yang ya oke juga sih buat 2,5. Nah untuk harga terbilang cukup murah sih ya. Ya memang kalau dibandingin R25 yang old itu emang lebih murah R25 dibanding CBR ini. Tapi untuk sekarang gue udah ngecek di marketplace itu sekitar 30 juta sampai 35 juta yang secondnya. Jadi itu cukup oke banget buat kalian yang pengen nyoba 250 cc di Honda CBR yang fiturnya lumayan oke dibanding R25 old ya. Itu menurut gue cukup oke kalau kalian mau beli, cukup ya masuk akal aja sih. Aduh banyak banget yang lawan arah di sini. Untuk harga segitu lu dapat CBR 250 RR ini menurut gua sangat mantap lah, powerful anjay. Tapi kalau mau pakai R25 ya nggak apa-apa, mau pakai Ninja ya nggak apa-apa. Ini gua di sini cuma nge-review aja CBR 250 RR untuk harian gimana. Mungkin nanti di video ini gue bakal kasih keterangan ya untuk penggunaan bahan bakar, karena gue baru pakai sebentar, jadi gue nggak bisa langsung kasih tahu untuk penggunaan bahan bakarnya seberapa awet, seberapa irit ya. Tapi ya menurut gue setelah gue baca-baca sih irit pastinya.
sini enak aja sih untuk posisi ridingnya. Gue lebih suka ini dibanding R25 yang ya menurut gue enggak sport banget sih, kayak agak tegak gitu. Tapi untuk yang new R25 new gue belum nyobain juga. Untuk CBR ini yang old sama yang new itu hanya perbedaan ada di bagian firing ya. Tapi untuk mesin setelah gue baca-baca sih ada sedikit perubahan di bagian HP ya, atau horsepowernya itu sekitar naik sekitar 2 sampai 3 horsepower deh kayaknya deh. Tapi ya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Tapi yang jelas untuk semuanya itu masih sama, cuma beda di bagian body. Untuk body depannya juga di batok kepalanya itu sebenarnya sama-sama aja, cuman ada beberapa perubahan yang bagian sisi-sisinya itu diganti atau dirubah ke versi terbaru. Untuk firingnya kelihatan jelas, yang new itu agak lebih kayak robot-robot gitu sih. Sedangkan yang old ini kayak ada sirip-sirip gitu di bagian sini nih. Sedangkan yang new itu ini ketutup gitu deh. Dia ada double firing di Honda CBR 250RR yang new atau yang facelift. Tapi untuk semuanya sama-sama aja sih menurut gua sih, nggak ada perubahan yang signifikan dari yang old ke new. Tapi untuk R25 katanya ada perubahan yang banyak banget sih. Dari yang sekarang udah ada V3 ya dia ya. Itu perubahannya banyak banget, dari yang V1, V2 ke V3 itu banyak banget perubahannya. Karena ya bisa lihat sendiri ya dari tampang juga kan, R25 yang V2 ya, V1 ya, yang itu tuh V2 sorry, yang